Perkenalkan, nama saya Marsha Devi dengan NIM 2448201123 dari kelas 2C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dari Bapak Hari Ade Saputra tentang amina dan protein. Yang pertama, amina. Amina adalah turunan organik dari amonia, di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Sifat-sifat amina. Amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton. H+ untuk membentuk garam amonium, bisa membentuk ikatan hidrogen. Amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Biasanya aroma amina primer sama seperti amonia. Amina sekunder dan tersier memiliki aroma manis seperti ikan, tapi lebih tidak mudah menguap dibandingkan dengan amina primer. Amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Berikut rumus umum dari amina. Kegunaan amina: yang pertama pewarna, yang kedua industri farmasi seperti klorpheniramine, amfetamin, dan industri minyak, serta bahan pengawet epoksi. Tata nama amina: yang pertama amina primer, ada alkilamina. Pilih rantai karbon terpanjang yang terikat pada nitrogen. Nama alkil yang terikat pada nitrogen ditambahkan sebelum kata amina. Yang kedua alkanamina. Pilih rantai karbon terpanjang yang terikat pada nitrogen. Ganti akhiran E dari alkana dengan amina. Amina sekunder dan tersier awalan N. Jika hanya ada satu gugus alkil yang terikat pada nitrogen, gunakan awalan N. Awalan NN. Jika ada gugus alkil yang terikat pada nitrogen, gunakan awalan NN. Selanjutnya sintesis amina. Yang pertama, reaksi alkil halida dengan amonia. Alkil halida bereaksi dengan amonia menghasilkan amina primer. Amina primer dapat dialkilasi lebih lanjut untuk membentuk amina sekunder dan tersier. Yang kedua, reduksi nitril. Nitril direduksi dengan litium aluminium hidrida untuk membentuk amina primer. Proses ini melibatkan penambahan hidrida pada karbon nitril dan hidrolisis senyawa yang dihasilkan. Yang ketiga, sintesis Gabriel. Proses ini melibatkan deprotonasi ftalimida oleh basa diikuti dengan alkilasi ftalimida terdeprotonasi. Produk amina primer diperoleh melalui hidrolisis basa dari ftalimida teralkilasi. Selanjutnya, sintesis amina sekunder dan tersier. Amina primer dan sekunder dapat dialkilasi lebih lanjut untuk membentuk amina sekunder dan tersier masing-masing. Metode ini melibatkan reaksi alkil halida dengan amina primer atau sekunder dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida. Sifat-sifat protein: sukar larut dalam air, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, dan reaksi kimia. Kegunaan dari protein yaitu industri farmasi seperti sistein, ademetionin, pangan, pertanian, dan kesehatan. Berikut rumus umum dari protein. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Biosintesis protein yaitu proses di mana sel-sel membuat protein. Proses ini melibatkan transkripsi DNA menjadi RNA dan kemudian translasi RNA menjadi protein. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.